Sekarang kita masuk ke tahapan atau reaksi-reaksi yang ada di dalam proses fotosintesis. Kita lihat dulu kata fotosintesis. Ini menunjukkan reaksinya loh ya. Jadi ada dua, foto itu tadi artinya cahaya, sintesis ini artinya pembentukan. Maka dari itu proses fotosintesis itu dia ada dua reaksi. Pertama adalah reaksi yang menggunakan foto, yaitu reaksi bergantung pada cahaya yang disebut dengan istilahnya reaksi terang atau reaksi Hill. Proses ini membutuhkan cahaya. Sementara reaksi kedua berasal dari kata sintesis, yaitu pembentukan. Nah, di dalam proses pembentukan ini tidak membutuhkan cahaya, jadi disebutnya prosesnya reaksi independent light atau light independent reaction. Reaksi yang tidak membutuhkan cahaya disebutnya reaksi gelap atau sering dikenal dengan reaksi Cyclus-Calvin. Ini adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya. Reaksi terang terjadinya di grana atau granum karena di dalam grana ini terdapat klorofil yang bisa menangkap cahaya. Sementara reaksi gelap terjadinya di stroma karena di dalam stroma tidak ada klorofil melainkan ada enzim-enzim. Kita lihat ke reaksi terang. Reaksi terang ini terjadi tadi di grana, kemudian bahan yang paling dibutuhkan adalah cahaya. Karena reaksi terang ini merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya atau disebutnya itu light dependent reaction. Reaksi yang bergantung pada cahaya. Reaksi terang ini ada dua jalur. Yang pertama ada yang disebut dengan reaksi terang siklik atau istilahnya adalah fotofosforilasi siklik. Biasanya ini terjadi pada bakteri fotosintetik. Jadi ini pertama-tama energi matahari berupa foton ini akan diserap oleh daun, kemudian ditangkap oleh fotosistem 1 atau P700. Di dalam P700 ini terdapat pusat reaksi klorofil. Seketika energi cahaya diserap oleh P700, ini menyebabkan P700 ini teraktivasi sehingga elektron-elektron yang ada di dalam P700 atau di dalam klorofil ini akan berenergi. Nah, karena dia berenergi, maka elektron ini akan tereksitasi keluar dari P700 masuk ke dalam akseptor elektronnya. Elektron-elektron yang tereksitasi ini akan masuk ke dalam transport elektron, kemudian ditransfer dari satu enzim ke enzim lainnya, dan sebagian dari energinya akan diserap oleh ADP untuk mengikat fosfat, sehingga terbentuklah ATP. Elektron-elektron ini kemudian ini akan kembali ke P700. Jadi pada reaksi terang siklik, fotosistem yang digunakan adalah P700, energi yang dihasilkan adalah ATP. Proses yang ini nih, proses terbentuknya ATP itu disebutnya adalah fosforilasi. Jadi ada dua reaksi di sini yang terjadi. Yang pertama adalah reaksi rantai transport elektron. Dan yang kedua fosforilasi. Nah, sekarang kita lihat ke reaksi terang non-siklik. Reaksi terang non-siklik atau disebut juga fotofosforilasi siklik ini terjadi pada tumbuhan ataupun alga, di mana perbedaannya dengan reaksi terang siklik adalah fotosistem yang digunakan. Jadi, pada reaksi terang siklik kan tadi fotosistem yang digunakan hanya P700. Nah, kalau di sini keduanya itu digunakan P680 dan juga P700. Bahan yang dibutuhkan tetap energi cahaya. Jadi pertama-tama energi cahaya atau energi foton ini akan
diserap oleh daun, kemudian diterima oleh fotosistem 2 atau P680. Di sini ada pusat reaksi klorofil sehingga menyebabkan elektron-elektron yang ada pada P680 kemudian berenergi sehingga terlepas menuju ke molekul akseptor elektron. Karena elektron ini tereksitasi menuju ke akseptor elektron, maka di P680 ini elektronnya hilang dong. Jadi untuk menggantikan elektron yang hilang, maka terjadilah yang namanya fotolisis, di mana terjadi pemecahan H2O atau air menjadi oksigen dan hidrogen, juga menghasilkan 2 elektron. 2 elektron inilah yang akan menggantikan posisi elektron-elektron tadi yang tereksitasi ke sini. Nah, elektron yang ini nih, karena dia berenergi, dia akan terus tereksitasi sampai masuk ke rantai transport elektron, terus masuk ke kompleks sitokrom. Diserap oleh ADP sehingga bisa mengikat fosfat dan terbentuklah energi ATP. Elektron yang ini akan masuk ke P700. Karena P700 ini juga mendapatkan energi matahari, maka elektron-elektron yang di sini pun akan tereksitasi keluar dan ditangkap oleh akseptor elektron terdekat. Kemudian kumpulan elektron yang ada di akseptor elektron akan masuk ke dalam rantai transport elektron. Nah, elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP+ reduktase. Dengan bantuan dari hidrogen yang berasal dari fotolisis akan mereduksi NADP sehingga berubah menjadi energi NADPH. Nah, maka di proses ini kita bisa lihat setiap ada perpindahan elektron, maka akan terus terjadi fotolisis untuk menggantikan elektron-elektron yang hilang. So, kalau misalnya kita lihat di sini, energi yang dihasilkan dari proses reaksi terang non-siklik, ini ada 2 jenis energi yang dihasilkan, yaitu ATP dan NADPH. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaan antara reaksi terang siklik dengan reaksi terang non-siklik. Substratnya sama-sama cahaya. Kemudian fotosistem yang digunakan yang siklik hanya P700, non-siklik P680 dan P700. Energi yang dihasilkan itu adalah untuk siklik ATP, untuk non-siklik ATP dan NADPH. Reaksi yang terjadi di siklik itu hanya rantai transport elektron dan fosforilasi, yaitu pembentukan ATP. Di non-siklik itu ada rantai transport elektron, kemudian fosforilasi, pembentukan ATP. Ini nih, fotolisis, pemecahan air untuk menghasilkan hidrogen yang akan dipakai oleh NADP reduktase. Nah, jadi inilah perbedaannya. Jadi reaksi pada non-siklik lebih banyak dibandingkan reaksi siklik. Kalau bisa kita simpulkan, maka yang terjadi pada reaksi terang secara keseluruhan adalah terjadinya pengubahan energi cahaya atau foton menjadi energi kimia, yaitu jadi ATP dan NADPH. Nah, ini intinya. Makanya dalam proses reaksi terang disebutkan bahwa reaksi terang itu merupakan reaksi panen energi. Nanti energi-energi ini, ATP dan NADPH ini akan digunakan di dalam proses berikutnya, yaitu pada reaksi gelap.